Bapak Ibu yang terhormat, sebelum memulai acara ini, kita mulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi kali ini kita akan mengadakan diskusi pengelolaan sumber daya. Seharusnya memang ini kita adakan di awal tahun ajaran, namun karena satu dua hal kita mengadakannya di saat ini. Mohon maaf untuk itu Bapak Ibu. Nah, jadi ini kita akan bercerita tentang segala sumber daya atau aset yang dimiliki oleh sekolah kita Bapak Ibu. Untuk apa ini nanti? Supaya kita bisa membuat program-program yang berpihak pada murid dan semuanya untuk kepentingan murid kita Bapak Ibu. Nah, jadi sebelumnya perkenalkan saya Penasihat Sedian, salah satu guru matematika di sekolah ini, akan memandu Bapak Ibu untuk mengidentifikasi aset-aset di sekolah kita agar kita dapat mengelolanya dengan baik dengan berkolaborasi. Nah, yang pertama Bapak Ibu, saya perkenalkan dulu tentang pengelolaan aset yang sekarang berkembang dan sangat penting khususnya di sekolah. Namanya ABCD, Asset Based Community Development. Artinya apa? Pengelolaan aset berbasis dengan kekuatan, bukan masalah. Jadi ada nanti pengelolaan aset itu berbasis masalah, kekurangan atau hambatan. Zaman dulu digunakan orang dan ini kurang baik setelah diteliti. Karena apa? Biasanya itu berfokus pada masalah atau isu yang ada, berkutat pada masalah utama, kemudian mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan yang bertanya apa yang kurang, kemudian apalagi fokus mencari sponsor atau bantuan, kemudian apalagi merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah, dan terakhir mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Itu dia kalau misalnya menggunakan pengelolaan aset berbasis masalah. Jadi melihat yang buruk-buruknya supaya diselesaikan. Nah, di sini kita berbasis pada kekuatan atau aset. Nah, Bapak Ibu, di sini nanti kita akan fokus pada aset dan kekuatan yang kita miliki, bukan kelemahan kita. Kemudian apa? Kita membayangkan masa depan, terus berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih, mengorganisasikan kompetensi, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan, dan melaksanakan program yang sudah melaksanakan aksi yang sudah kita programkan Bapak Ibu. Jadi ini hanya pengenalan ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi sekarang kita masuk kepada aset atau modal dalam sekolah kita Bapak Ibu. Nanti dalam diskusi ini saya mengharapkan banyak masukan. Saya akan memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk memberikan semua tanggapan-tanggapan dan masukan dari aset-aset di sekolah kita Bapak Ibu. Nah, jadi yang pertama ada namanya modal manusia Bapak Ibu. Jadi aset yang pertama itu ternyata manusia. Jadi jangan berpikir aset itu langsung ke keuangan ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah manusia. Contohnya pendidikan. Kita di sini contohnya ada kepala sekolah kita S2 dan seterusnya. Kemudian kuantitas jumlah kita yang banyak. Kemudian apa? Keterampilan. Mungkin kita masing-masing memiliki keterampilan dan seterusnya. Next yang berikutnya adalah apa? Modal sosial, bisa berupa kerjasama atau kolaborasi sekolah kita, organisasi atau serikat, kemudian apalagi komunitas dan lain sebagainya itu. Nah, yang berikutnya modal politik, bisa saja kekuasaan atau kewenangan. Sebatas mana kewenangan, misalnya saya sebagai wali kelas, sebagai kepsek, sebagai wakil dan seterusnya, kebijakan apa yang bisa dibuat dan seterusnya. Next, kemudian nanti ada modal agama dan budaya. Apakah itu nilai-nilai tradisi? Nah, kemudian apalagi lembaga keagamaan, hasil cipta atau budaya, mungkin kita bisa membuat karya-karya tertentu. Next dan berikutnya ada lagi namanya nanti modal fisik, itu berupa bangunan kita seperti apa, sarana dan prasarana dan lain sebagainya. Dan berikutnya yang tak kalah penting adalah modal lingkungan, yaitu bumi kita ini, udara, tanah, adakah yang masih kosong, taman kita dan seterusnya. Dan yang berikutnya
Yang terakhir baru itu cerita tentang finansial, yaitu sumber pendapatan, apakah kita punya tabungan, investasi, dan adakah pengetahuan kita untuk menambah pemasukan. Begitu kira-kira Bapak Ibu yang akan kita diskusikan kali ini. Nah, jadi untuk yang pertama, saya mengharapkan masukan dari Bapak Ibu supaya kita catat. Nanti setelah saya rekam, kita akan mencatatnya dan itu kita akan memetakannya Bapak Ibu. Kita sudah mengidentifikasi aset di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, yang pertama kita bercerita tentang aset modal. Menurut Bapak Ibu, modal manusia apakah yang kita miliki di sini? Kira-kira yang bisa membuat program yang nanti luar biasa di sekolah kita untuk berpihak pada murid. Kalau dari saya, contohnya misalnya kita memiliki kepala sekolah yang sudah berpengalaman Bapak Ibu dan memiliki pendidikan S2. Selain itu apa kira-kira Bapak Ibu? Guru-guru sudah banyak yang S2. Oke, guru-guru juga sudah banyak yang S2. Selanjutnya guru-guru juga sudah banyak memiliki sertifikat pendidik, gitu ya Bapak Ibu ya. Selain itu Bapak Ibu, boleh juga dari murid kita, anak didik kita juga boleh. Apa kira-kira? Siswa kita banyak siswa ya, agak enak kalau saya buat ya Bapak Ibu, jangan kayak apa kita diskusi. Selain itu siswa kita kira-kira apa yang kita umumkan dari siswa kita Bapak Ibu? Siswa memiliki bakat atau kualitas dikembangkan. Oke, siswa memiliki bakat. Contohnya, apakah siswa kita pernah menang Olimpiade atau sejenisnya? Pernah. Olimpiade ya? Oke. Siswa yang sudah berprestasi. Selain di bidang akademis, kira-kira ada kan Bapak Ibu? Olahraga ya? Seni ya? Seni juga ya, berkompeten. Oke, berarti kita sudah bisa melihat bahwa program-program apa nanti kira-kira yang bisa kita ciptakan dengan aset yang ada untuk dari segi modal manusia. Kemudian berikutnya bagaimana kalau kita melihat dari segi modal sosial, adakah yang bisa kita manfaatkan? Apakah kita punya serikat yang bisa menopang dan berkontribusi untuk membuat program untuk siswa kita, untuk kepentingan anak kita? Misalnya dari itu Memberikan sumbangan atau gratis kepada siswa yang tidak punya kemampuan, bisa Nanti contoh misalnya MGMP ini komunitas kita ya kan Bapak Ibu ya. MGMP ini pasti bisa kita buat diskusi di dalam untuk merancang program per mata pelajaran. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Itu aset kita. Selain itu mungkin ada ya FKBOR untuk olahraga ya. Ada yang lain Bapak Ibu untuk di lingkungan sekolah kita ini? Memberikan organisasi siswa ya. Oke, oh ya betul. OSIS ya dan oh ya, berarti ini bisa nanti kita manfaatkannya ada contohnya ya untuk mengembangkan bakat. Oke, next yang berikutnya kira-kira untuk yang modal politik. Ini kami berharap dari Pak Kepala Sekolah yang paling iya. Kira-kira sejauh apa kebijakan Bapak yang bisa membuat program? Apakah setiap program sekolahnya harus kita ajukan ke dinas seperti kira-kira Pak? Atau boleh Bapak memutuskan kita misalnya membuat program? Misalnya saya mau membuat program misalnya kokurikuler, itu contohnya tentang matematika. Nah, apakah saya harus wewenangnya itu harus dari pihak dinas pendidikan atau boleh dari Bapak seperti itu kira-kira Pak? Kalau kita membuat program di sekolah kita. langsung ya? Iya terus nanya jawab. Iya Pak, diskusi itu semua. Bapak ngasih jalan live. Nah nanti kita edit nanti kalau terima kasih. Ini kan kepentingan untuk acara hari ini kan dalam rangka untuk calon guru penggerak ya. Cuma dalam rangka calon guru penggerak itu di dalamnya ada poin-poin yang mau di-upload di dalam PNM. Ini kan langsung aksi nyata ya Pak. Iya.
kebetulan yang kita diskusikan hari ini dalam rangka bentuk diskusi untuk mengidentifikasi yaitu mengenai apa aset, ya, yaitu mengenai pengelolaan, ya, yaitu mengenai masyarakat kita ini dalam bentuk diskusi ini memang keterwakilannya dari memang ini adalah PKS juga sama-sama belum ya bagus, yaitu dari Amerika, dari bahasa Inggris, dari orang tua dan juga dari ini. Jadi pada paparan politik ya, saya politik yang baru juga ini, ya. Memang karena ini adalah praktek aksi nyata, kiau-kianya ini dalam rangka pengidentifikasi ya, merencanakan program, ya memang di tahun anggaran kalau dalam penggunaan luas. Kalau dalam pembelajaran kita tahun pelajaran, iya, itu tadi ya, tadi sudah disampaikan seperti itu. Nah, jadi memang ini kita pahami, sebaiknya itu kita pahami bersama. Maka itu dalam konteks hari ini juga Bapak Ibu melalui ke Kepala Perpustakaan itu juga diminta usulan-usulan mengenai buku. Nah itu juga termasuk modal. Ya, jadi mengenai sarana prasarana ini dihadirkan dari PKS 2 betul. Karena sarana dan prasarana itu berbeda. Apa definisi sarana? Apa definisi prasarana? Nah, jadi kita action langsung mengidentifikasi masalah kepada masalah-masalah tadi itu. Berbicara kita kaitkan dengan ini model politik yang diminta pendapat saya. Kalau dari pimpinan yang diamanahkan di sini ya sebagai sekarang ini penetapan kepala sekolah dan top manager leadershipnya itu, manajerial leadershipnya itu. Jadi perpanjangan kepala sekolah ini yang dari atas ya kita tidak tepat daripada kesulitan, ya regulasi. Kebijakan kalau kekuasaan dari sebagai kepala sekolah nggak ada istilah kekuasaan, nggak usah dikaitkan kekuasaan. Yang paling enak itu kewenangan yang terbatas. Kewenangan yang terbatas. Kekuasaan itu saya nggak menyentuh dari situ. Kalau kebijakan berpatokan kepada regulasi. Jadi saya memandang dari segi kebijakan. Kebijakan itu maksudnya regulasi. Saya lah dibantu dengan Pak Hingga, saya dibantu dengan Pak Putra Duta, saya dibantu dengan Pak Ferdiansa, saya dibantu oleh Pak Semiri, saya dibantu oleh tim MGMP dan kita satu-satu kesatuan. Jadi yang saya sampaikan adalah kewenangan yang terbatas saja lah dari seorang kepala sekolah. Kebijakan berdasarkan regulasi yang ada. Apalagi sekarang pemerintah sudah harus melaksanakan implementasi merdeka, ya Pak Guru Kreatif, ya Pak Sedekah. Jadi ya koordinasinya sih itu dia. Jadi saya pikir nggak panjang-panjang yang saya sampaikan dari modal politik dari seorang yang diundang rapat dalam sebagai kepala sekolah, kebijakannya berdasarkan regulasi yang ada. Kurikulum merdeka, yes kita laksanakan. P5 kita laksanakan sesuai dengan tema-tema. Udah itu kalau bisa nanti dalam rangka pengisian rapor nanti Pak Debang juga diperhalus. Karena ini kaitannya dengan PU untuk mengisi di buku induk dan lain-lain. Itu kewenangannya seperti itu, kewenangan terbatas. Kewenangan kepada kepala sekolah adalah kewenangan bagaimana menguntungkan semua warga sekolah. Yang tadi ada bahasanya. Jadi kekuatan kita di sini banyak. Pak Penisius, kekuatan semua kekuatan penting. Itu deh. Ya kalau memang kira-kira misalnya kelemahan kita, ya mungkin kelemahan kita sedikit lah yang saya identifikasi dari segi sekolah kita ini, enggak begitu banyak, karena ada peninggalan aja. Itulah termasuk yang kelemahan sedikit aja itu. Tapi saya nggak menyentuh ke arah sana. Sementara mengenai apalagi ya tantangan kita ini adalah kebetulan disekitari dari segi ekonomi dekat Ramayana. Tantangan, bahkan saya tadi ke ruang berapa itu kelas 11 P1 atau 11 P itu di sana SD, gurunya mengajar guru bahasa Indonesia. Bu, gimana di sekolah di SD sana udah di luar itu? Akhirnya seorang guru bahasa Indonesia ingin menyampaikan narasi retorikanya untuk menyampaikan seperti itu tak sampaikan. Strategi dari rumah untuk menyampaikan sebagai narasi retorika tiba-tiba tak tersampaikan gara-gara
Di sampingnya adalah guru SD yang lagi beraction. Tengok dari jendela. Cuma bu, terganggu. Iya, nggak mau ngomong lah saya. Pak, kan ya? Oh iya. Itu termasuk apa? Termasuk tantangan dan plus kelemahan. Kita adalah sekolah unggulan di SMG 4. Jadi dalam rangka ini kaitan saya batasi omongan saya ini nanti melebar kali. Ya, saya pikir inilah identifikasi dengan sekolah. Jadi sesuai dengan judul identifikasi, selain sarana-prasarana yang menunjang termasuk ini kuliah perpustakaan. Kadang dari luar salah mengarsikan daripada perpustakaan dalam rangka memenuhi kebutuhan perpustakaan. Kadang orang melihat perpustakaan itu adalah dari segi rehab bentuk fisik perpustakaan. Padahal perpustakaan itu sesungguhnya referensi dan lain-lain buku itulah yang termasuk harta daripada perpustakaan. Jadi mohon izin Pak Vinicius, ya, penyelenggaraan diskusi ini yang merupakan aksi nyata daripada calon guru penggerak. Ya, saya pikir ini adalah sangat bagus sekali. Pak Vinicius yang saya lihat luar biasa. Ya, terus action. Ini action langsung yang sesuai dengan tuntutan dari calon penggerak. Nanti akan diikuti oleh Ibu Arianja, diikuti oleh Ibu Irmawati, dan kita tuan guru kita ada. Ini tuan guru ini. Pak Sudibang ini tuan guru. Tuan guru ini, ya saya pikir saya termasuk berrezeki saya Pak Butar-Butar, Pak Lingga dan Bapak Ibu. Saya termasuk berrezeki. Saya dikasih Tuhan, ditugaskan di sini, dikasih amanah, ketemu dengan orang-orang yang memang punya pengalaman dan punya pengalaman. Saya pikir itu aja lah saran dari saya. Nah, bagi saya apresiasi yang bagus sekali. Nanti minta pendapat ditambahin lagi oleh Pak Butar-Butar. Pak Butar-Butar sudah cukup lama dia menangani bagian sarana-prasarana ini. Aset, Pak Lingga juga nanti akan memperoleh dari segi kurikulum. Di sini ada Pak Gopras, di sini ada Pak BS yang sudah pengalaman, dan Pak Oster juga yang dianggap akan mewakili orang tua, akan mewakili komite, yang monggo aja. Saya pikir itu ya, kurang lebih mohon maaf ya, mungkin tidak terlalu maju saya yang berikan di ya. Pas saya pikir itu aja. Terima kasih. Selamat pagi, Horas. Oke, terima kasih Pak. Berarti kita untuk dari segi kewenangan tadi sudah jelas ya kawan-kawannya Bapak Ibu ya. Jadi kita memiliki regulasi nanti yang sudah berprinsip pada regulasi yang sudah ada, nanti didukung kepala sekolah kita. Dan yang berikutnya kita cerita tentang modal agama dan budaya. Kira-kira Bapak Ibu yang dari BK mungkin ini Bapak Ibu ya. Kira apa nih Pak? Sering gitu Pak. Oh ya Pak. Bisa balik dulu ke kita ya Pak ya. Artinya kalau dari sisi kebijakan atau yang sudah didelegasikan oleh kepala sekolah Pramuka, itu sudah dalam pimpinan PSP atau PSP. Dia itu kan kita tadi bicara dari sisi aset itu adalah ya, tidak analisis kekurangan atau masalah, tapi adalah kekuatan. Jadi artinya Bapak Kepala Sekolah memberikan kewenangan kita dalam penyusunan OSP atau OSP itu. Ini ada rencana kebijakan sekolah itu satu pendidikan membuat semacam kata-kata olimpiade siswa di sekolah. Itu kan sebuah kebijakan artinya mengenai prestasi. Jadi di dalam kurikulum itu dituangkan Pak. Artinya Bapak Ibu guru se-NGNP dimungkinkan untuk melakukan inisiasi olimpiade tingkat mata pelajarannya di sekolah. Itu dibuka ruang itu di kurikulum beliau. Itu yang bisa tambahkan kalau bicara tentang kegiatan atau kewenangan tentang aset itu semua kekuatan. Dari situ nanti kita beranjak ke olimpiade tingkat kota, KSNK tingkat kota. Oke baik, terima kasih. Tambahan lagi dari Bapak Wakasih Kurikulum kita, jadi kita ternyata masing-masing guru ini sudah memiliki surat izin lah untuk mengadakan kompetisi dan bahkan membina anak kita itu ya, yang tujuannya ke Olimpiade nanti salah satunya. Ini berkreasi itu berarti ini program kami. Hanya itu untuk menunjukkan sekolah. Karena itu juga bagian dari masukan untuk penyusunan kurikulum. Oke Pak. Kalau silakan Bapak Ibu BNP, potensi apa, kebijakan apa yang mungkin kita usulkan untuk disusun dalam kurikulum. Baik, terima kasih Bapak. Jadi sudah jelas ya. Jadi supaya kita tidak ragu lagi ketika mengusulkan apa yang ada di dalam hati kita, karena sudah semua difasilitasi oleh kepala sekolah dan khususnya melalui kurikulum ya. Nah, next yang berikutnya kita mengidentifikasi nilai-nilai budaya atau
Kamar di kecil. Iya mas. Kalau tahu ada kamar lagi dengan Pak PKS. Boleh Ada ada. Oke, lanjut. Itu aja nanti kan ada untuk sarana prasarana. Oh iya. Oke. Ini kira-kira Bapak Ibu apa kira-kira yang bisa nanti menjadi modal kita ini yang kita gunakan? Kalau dari saya contohnya ini nilai-nilai. Kita pasti semua di sini beragama ketepatan kan mahasiswa kita tidak ada yang tidak beragama, berarti ini sudah bisa menunjukkan modal kita bahwa mengajak anak kita untuk mengikuti program kita nantinya. Jadi mereka lebih dapat kita arahkan untuk mengikuti program-program yang baik. Selain ini mungkin Bapak Ibu ada contohnya lagi satu lagi yang saya identifikasi. Daerah kita ini kan daerah Simalungun ya Bapak Ibu ya, kita berada di Kabupaten Simalungun, Kota Makassar Center ini ada tradisi gotong royong, kalau salah Maksud Dapari namanya ya, saya lupa namanya. Jadi itu sudah suatu nilai plus kita bahwa gotong royong itu mungkin untuk program kebersihan nanti bisa kita gunakan Maksud Dapari namanya Pak. Ya Bu ya? Iya mas. Maksud Dapari. Bahasa Semarang ya. Iya. Marsiada Pari. Yang Ada Marsiada Bahasa Semarangnya Pak. oh ya Makaron. Makaron ya, oh itu Makaron. Makaron. Marwan Guru. Oh, Makanya ada Makaron. Ini bagi saya, jangan bilang saya. iya. Bilang bapak, bilang bapak, saya bilang apa hari Makaron dulu dong. Oh, Makaron dulu. Tanpa Iya. Saling membantu. Bahasa Jawanya itu mungkin kelompok paguyuban ya. Paguyuban. Paguyuban. Paguyuban itu ya. Iya kan paguyuban itu. Yang itu. Iya. Bahasa Melayu dan bahasa di Jawa. aku sebenarnya Iya. Kemana kan? sebenarnya Surah. super Indonesia. Mas Bapak, kalau dari sisi nilai-nilai tradisi, kan sepertinya juga membuka ruang seperti itu. Dalam pembina tari kreasi, ada sih kan, dari lokal kita pertunjukan waktu perkenalan siswa baru. Oke. Ada dari teater, dari tari. Kemudian, ini untuk agama juga ini Pak. Nah, kalau ada kreasi besar, kita ada festival atau semacam karya juga dari bangsa Islam. Bazar. Hari Maulid ya. Kan di situ kental dengan nilai-nilai keagamaan yang difasilitasi oleh sekolah. Bahasa Semarang tadi. Oke, berarti kita sudah melihat ya dari segi kebudayaan dan agama kita sudah begitu banyak Ya. aset kita ya, sudah begitu kuat kita ya itu, jadi itu yang sangat mendukung. Atau mungkin ada lagi mungkin dari hasil kita, mungkin anak kita pernah berkreasi seperti itu, ada mungkin hasil kreasinya mungkin tenunan-tenunan atau karya-karya seni. Wah, Ada mungkin? Soalnya tadi diundang Ibu Pak Rubanto. Tadi saya tadi siang udah di pagi hari tadi, Pak. Boleh. Iya. Tapi mungkin kalau kita dari BK mungkin sudah mendeteksi itu bakat-bakat kita apakah ada di bidang karya seni atau apa, misalnya ukiran-ukiran atau apa? Ada nggak? Oke, mantap. Ya, tambah satu lagi dari Kanaman, ada juga rupanya dari persisten tadi ya. Bakti sosial itu ya. Jadi itu aset kita ya Bapak Ibu ya, yang bisa kita kembangkan nanti. Iya, sinyal Baik lagi ya Bapak Ibu ya. Kemudian memang saya melihat juga untuk dari sini saya lihat ada kemarin ukiran-ukiran dan gapura-gapura dibuat anak kita. Saya rasa itu juga aset kita ya Bapak Ibu ya. Sama seperti prakarya-prakarya itu juga aset kita Bapak Ibu ya. Next, ini mungkin tadi seperti yang disebut oleh Bapak kita Pak Eller ya, Bapak Sarpas kita. Silakan Pak, ini kira-kira apa aja yang kita miliki Pak? Baik, Bapak Finansius, kalau dari bagian sarana prasarana di Semarang ini, jadi bangunan kita sekarang di sini di Semarang ini sesuai dengan anggaran pemerintah sudah banyak. Nah, kamar mandinya yang sudah cukup, terbuat dari keramik,
ya kan? Ada beberapa kamar mandi, kalau saya tidak salah itu ada di 4 tempat dengan masing-masing luasnya sesuai dengan bangunannya, lebar kamar-kamarnya, ruang kelas 32, juga mempunyai lab ada 4, tambah lagi lab komputer ada 3 dengan fasilitasnya yang sudah cukup oke, dengan komputer-komputernya yang sudah spek tinggi, ya. Kemudian saluran air bersihnya di sekolah kita sudah bagus, bahwa air itu sudah sampai ke depan kelas untuk kebersihan kelasnya, ya. Kemudian di sekolah kita ini sudah lengkap, ada musola, tempat beribadah untuk kawan kita yang beragama Muslim. Kemudian di sekolah kita ini perpustakaannya sudah bagus, bahwa buku-bukunya sudah memenuhi. Ada itu yang datang dari pusat, sehingga siswa kita tidak kekurangan lagi kalau untuk referensi buku bacaan. Kemudian untuk sarana kita sudah cukup untuk pengolahan sampah, sudah cukup, ya. Sudah ada transport yang kita himbau untuk membuang sampah ke TPH, pertemuan sampah itu TPS, ya. Dan lingkungan sekolah kita ini sangat sejuk, karena dilindungi banyak pohon-pohon, jadi tidak gersang, jauh dari kebisingan. Kemudian masalah listrik, ya sudah ada daya kita mencukupi, dan akan kita tambah lagi, ya, kita tambah lagi supaya cukup untuk kita pakai di sekolah kita. Nah, saya rasa begitu. Kalau ada dari kawan, tolong baik. Untuk internet sudah ada kita juga ya Pak ya? Baik, untuk internet, ya itulah tadi sudah ada, makanya kita bisa pakai ada lab komputer 3. Berarti udah internet kita mampu untuk menyerap lab komputer yang 3 dengan fasilitasnya ada sekitar lebih kurang 120 unit komputer. Berapa Pak? 120 Tiga lab ya? 3 lab. Kemudian kalau lab yang lab kimia, lab bahasa, lab kimia, biologi, fisika sudah lengkap dengan peralatannya dari sumber-sumber yang ada mendukung laboratorium kita. Begitu, ya. Terima kasih kepada Pak Wasit bersama-sama. Jadi kita lihat ya Bapak Ibu ya, jadi kita luar biasa ya. Jadi kita ini salah satu memiliki bangunan yang udah pasti meminjam kan gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita yang udah bangunan utama kita sudah lengkap semua untuk pendidikan. Kemudian tadi juga saya boleh menambahi untuk olahraga juga ada, saya lihat Bapak Ibu ya. Kemudian ada juga untuk olahraga, kemudian untuk kesenian juga banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi saya melihat juga untuk akses kesenian kita juga banyak yang bisa dimanfaatkan nanti beberapa teman kita guru untuk berpihak pada murid, kepada murid. Kemudian ada lagi dari teman-teman mungkin yang lain. Dari segi fisiknya Lapangan ya Pak ya, oke, lapangan juga ternyata besar ya untuk rekreasi anak kita. Ada di belakang dan di tengah juga ada ya Pak ya. Iya, kemudian strategis lagi ya. Oh itu masuk kepada modal lingkungan itu Bapak Ibu ya. Sekolah kita ini strategis ya. Jadi artinya gampang terjangkau, kemudian anak-anak gampang mobilitasnya. Itu suatu aspek kita juga itu Bapak Ibu ya. Kemudian tadi ini daerah Katulistiwa lagi. iya Katulistiwa Bapak Ibu. Mau ke jalan usaha, mau ke Taman Jawa, Iya. mau ke Raya, mau ke Medan. Iya, Katulistiwa ya. Betul itu Bapak Ibu. juga memadai. Iya, tempat parkir juga. Masuk kepada fisik tadi ya, luar biasa dari orang tua itu ya. Terima kasih. Ada petik. Oh, aula juga ya. Iya. Sebenarnya masih banyak sarana-sarana itu, tapi
tidak mungkin semua kita Yang besar yang oke. Yang besar aula, tempat parkir kita kan besar juga itu kan. TPH, tempat pembuangan sampah kita yang organik juga besar juga di sana. Dan ini lengkap. Apalagi yang apa itu apa namanya? Itu bukan ini yang hijau ini apa yang namanya? Taman kita, greenhouse kita. Nah, kemudian lapangan kita tertata, sudah ada 2 lapangan itu, lapangan basket, lapangan bowling, softball lagi. Lalu dari apa? Dari sisi regulasi tentang perbandingan antara bangunan fisik dengan ruang terbuka hijau, itu melebihi. Artinya kan bersyaratkan 30% harus ada ruang terbuka hijau. Iya, kita lebih dari situ. Oke, berarti kita Jadi anaknya belajar. aset pangan kita ya Pak Mas Bani ya. Iya. Aset tanah kita luas, hampir 1, sekian hektar, hampir 2 hektar. Itu termasuk stringer kekuatan kita. Iya, kemudian kita aset tanah ya Pak ya. Oke, mantap. Berarti kita udah temukan Bapak Ibu, mungkin nanti guru biologi nanti salah satunya bisa programnya nanti mungkin menciptakan mungkin apa itu namanya? Hidroponik. Iya, hidroponik kan begitu Bapak Ibu ya. Karena sudah untuk membuat kompos juga nanti karena ada Komposan. iya, sudah ada kompos sudah mungkin kita optimalkan lagi Bapak Ibu jadi begitu banyak ya. Kemudian tadi untuk suasana yang segar juga sudah disebutkan tadi Bapak Ibu itulah. pohon hijau sudah Iya. di atas dari Ketentuan. Makanya tadi Pak, tinggal kreasi juga. Kalau misalnya tingkat MGMP biologi atau afiliasi dengan lingkungan, itu boleh dibuat keanekaragaman hayati. Iya Pak. Boleh dikasih. Karena ruangan kita cukup. Setuju Pak. melebihi lah Iya. jangan itu. Setuju Pak. Jadi nanti habis rapat ini kita akan boleh nanti memberikan hasil rapat kita ini bahwa mereka teman-teman kita juga bisa menggunakan aset-aset kita ini. Jadi sudah begitu banyak Jadi tadi. lebih kuat. Iya. Nah untuk yang terakhir nanti mungkin untuk modal finansial nanti kita contohnya untuk mengisi perpustakaan ini kita pasti punya sumber pendapatan kan begitu ya Bapak ya. Mungkin ini dari komite Bapak ya yang menjabarkan contohnya untuk mengisi perpustakaan kita, kemudian untuk membiayai listrik kita dan seterusnya lah Bapak Ibu. Kira-kira ini modal finansial kita dari mana nih Bapak? Kami silakan perwakilan dari komite lah Pak. Selaku income dari dana komite. Yang kita miliki lah modal lah. Artinya kan kita perlu bayar air, bayar listrik dan seterusnya. Kira-kira itu modal finansial kita dari mana itu Bapak Ibu? Paling utamanya itu ada dari dana bos. Oh dana bos. Jadi kebetulan memang bendahara bos tidak di sini, tapi kami tahu karena ada dari Sinkronisasi. kas rencana kegiatan dan anggaran sekolah itu tidak boleh tumpang tindih. Berarti kalau tidak ada di dana bos itu di backup oleh dana pendidikan kita, sumbangan pendidikan yang kita peroleh dari siswa. Kira-kira seperti itu Pak. Oke Pak. Sumber pendapatan kita. Oke berarti begitu bagus ya aset kita ya. Jadi kita tidak perlu lagi kewalahan untuk mencari misalnya sumbangan untuk biaya listrik kita misalnya kan gitu ya Bapak Ibu ya. Karena sudah tentu untuk air kita pun nggak mungkin lagi kewalahan kita ya Bapak Ibu ya. Artinya boleh ditambah pada satu ya, agak enak juga ya kan. Untuk sisa pendidikan bahwa nanti ada apa negative thinking ya apa itulah termasuk adalah transparansi, akuntabilitas, keterbukaan yaitu diekspos. Dan kita punya prinsip seperti itu Pak Yesus. Yang dibilang oleh Pak Oscar tadi lagi, tapi sedikit tapi bobotnya luas sekali. Di RKS itu pada dasarnya akan kita menyusun RKS. Jadi kalau dalam tahun anggaran itu yang diminta kita melalui kepala pustakaan, yaitu melalui via PKS kurikulum dan lain, itu adalah permohonan MGMP bukan saja kepada buku, termasuk mengenai sarana-prasarana dan kebutuhan. Nah, misalnya perlu kipas angin dan lain. Dituangkan itu dirumuskan dari masukan teman-teman, itulah yang dituangkan dalam RKS. RKS daripada RAB dana pendidikan
Jadi kiranya tumpang tindih tidak. Kalau memang jadi ada informasi, perlu informasi. Kita kan orang-orang cerdas. Cuma jangan ujuk-ujuk negatif thinking dulu gitu. Kita nyatakan aturan kita ada regulasi. Dari ketidakterbukaan dan ketidaktransparan inilah muncul dari internal sekolah itu yang kadang-kadang. Contoh, misalnya dengan pendidikan. Maaf dulu ya, karena ini forum dan soal bahasa dana uang. Karena kan diskusi sama mungkin Bapak Silahi kan bukan udah ada ini yang Bapak Ibu guru yang memang kali betul itu yang itu yang perlu di cuma pada waktu saya masih baru perlu ada regulasi aturan yang kita ikuti. Kita kumpulkan dulu dari komite. Maka itu agak terlambat. Saya nggak berani, Pak Sulawesi, kemana Pak? Sudah kita takut itu dari kelas 10. Oh, kami disuruh estafet saya sama Pak Uga, Pak Dika, Pak PKS 4, PKS 3. Nggak bisa ujuk-ujuk, nanti kita kena. Dan ini proses-prosesnya harus tahu Pak Ibu Guru, termasuk kita pendidikan sekolah. Untuk apa? Biar kita solid. Jangan sampai ada warga sekolah itu yang memang nanti ada saudara-saudara sumbang. Nah, jadi masalah dana pendidikan itu. Contoh, ini kita misalnya ini biar kita enak ini biar jelas nih. Mumpung di sini, nanti bisa nanti diimbaskan kepada teman-teman yang lain. Misalnya ada snack kita waktu misalnya apa? Mie ya. Dulu boleh dari dana pos, sekarang tidak boleh. Di pos karena itu dari dana pendidikan. Misalnya 12.000. Aduh, kok 12.000 nih? Kok gini? Nanti kan ada muncul, karena mudah-mudahan kawan-kawan iseng dimunculkan, dilemparkan. Ada kawan-kawan nggak ngerti, diskusi lah. Curiga lah sama pihak sekolah. Curiga lah kepada pengelola sekolah. Itu ya kadang-kadang yang ini saya ingatkan lagi sama Bapak ini Pak Polisi. 15.000 itu pun juga. Ini kan dana pendidikan itu bakal juga diperiksa oleh di sekolah. Bisa juga diperiksa oleh. Maka itu pertanggungjawaban dari pendidikan harus benar-benar akurat seperti pertanggungjawaban dari bos. Nah, jadi misalnya maaf dulu, itu misalnya ada konsumsi, ada ribu, apa nanti. Nah, jadi itu pun hati-hati, nggak boleh diuangkan. Kalau konsumsi itu nanti difoto. Waktu nanti diberi kepada yang bisa difoto. Jadi intinya adalah tidak boleh lagi untuk konsumsi sembarangan dari dana bos. Maka itu kata Pak Silala itu tidak boleh tumpang tindih. Yang tidak bisa ditampung dari dana bos kita diskusikan kepada dana pendidikan. Dan itulah yang kita sampaikan kepada forum komite. Barulah keluar surat edaran itu kepada orang tua. Untuk kalau nanti misalnya ada perubahan kenaikan uang dana pendidikan itu kepada orang tua, ya kita panggil juga orang tua secara umum. Karena ini tetap yang sudah ada untuk pendidikan, kita hati-hati. Maka itu kita pada pembina-pembina organisasi, kalau dalam rangka kegiatan, kalau memang ada posnya dari dana pendidikan, dana pendidikannya tidak boleh diikuti-ikuti dari anak siswa sembarangan. Nanti muncul. Maka itu kami terus sharing. Maka itu sebelum saya ada PKS 2 menyeleksinya, ada PKS 1, ada PKS itu. Ini enggak. Kalau ada menyangkut motif-motif seperti Pak Presiden sudah saya bilang kan. Pak Presiden waktu Pak Payung. Dan ini terbuka. Jangan ada kutip-kutipan, rawan. Kalau nanti kutip-kutip sembarangan tidak melalui alur yang ada, kepala sekolah yang kena. Waktu itulah Maulid. Ada juga itu. Loh Pak, kok ada dikutip anak-anak? Saya jelaskan sama wartawan, tidak ada dikutip, itu adalah infak. Anak-anak inisiatif membuat proposal, tengoknya dari tetangga-tetangga yang mapan, disodorkan itu. Itulah infak dari yang dermawan itu. Kalau salah paham, terjadilah ini, diprintir lah. Sehingga, sekolah bolak-balik mengutip uang, sekolah bolak-balik mengutip uang. Jadi, bagus sekali ini daripada cara guru penggerak ini memberikan suatu aksi nyata seperti ini konstitusi. Kenapa tidak tersampaikan dalam rapat Dewan Guru, tersampaikan kepada kawan-kawan seperti ini? Saya senang, coba penisius. Berkali kan guru penggerak ini, banyak sekali aksi nyatanya Pak Sriwan. Ini luar biasa. Karena sebelum dia menggunakan rapat ini, diskusi. Diskusi sama PKS 1. Karena mengatur jadwal. Bapak Ibu yang ada di sini, karena ini adalah untuk sumber dana. Sumber dana itu
yang ada dari ini, dari bos, dan itu dari dapur dari orang tua, dan itu tidak semena-mena. Dan bagi anak-anak yang punya KIP tidak boleh dikutip. Jadi ini istilahnya subsidi sidang, Pak Vinicius. Yang dikutip itulah memberi bantuan kepada anak-anak yang punya KIP PKH yang tidak dikutip. Sudah itu kita ada bos kinerja. Bos kinerja itu adalah diperuntukkan karena salah satu syaratnya adalah termasuk SMA Negeri 4 ini tanda petik itu. Tapi saya bingung, ada juga yang bobotnya bukan seperti SMA Negeri 4, ada juga dapat bos kinerja, bingung juga saya. Padahal syarat umumnya bos kinerja itu adalah termasuk output kita ini, termasuk dari undangan, tapi ada sekolah tanda petik, ada yang dapat bos kinerja. Apakah hilaf? Kita tidak tahu. Baru yang berikutnya adalah bos kinerja itu adalah termasuk lapor-lapor kita juga. Selain lapor kita ini yang dinilai orang. Maka itu saya di sini termasuk dari pendahulu tadi itu yang sudah melakukan administrasi yang cukup bagus dari segi laporan-laporan. Kalau memang sempurna sehari tidak ada, tetapi kita meminimalisir lah LPG itu dari segala kekurangan. Maka itu saya minta tolong juga sama Pak Salahi kok bisa maka itu termasuk ini hukum, masuk masalah petani bidang yang digunakan dari dana sertifikat. Radiusnya ada tapi ada satu keadaannya di tingkat kota. Nah, jadi nggak bisa lagi kos segini, nggak bisa lagi diatur di dalam satu harga. Nanti kalau salah kita melebihi, kita jangan pikir lagi kos segini. Apa dasarnya? Dasar pengoposisi kita itu adalah satuan harga kota. Jadi maaf, kadang-kadang kita di sini dulu ya apa itu kayak di Bapak sejarah sampai nanti pada guru nggak mau gitu. Kalau memang dasar regulasinya ini bilang yang udah terlanjur sudah lah bilang. Jadi kalau guru-guru kok beda ongkosnya saya punya kok segini acuannya adalah satu harga. Kalau nanti itu masih kita teruskan yang lampau-lampau tidak melalui alur regulasi, nanti kita terkena dalam pemeriksaan Bapak itu. Karena dalam pendidikan juga sudah punya peluang diperiksa. Inilah informasi. Baru ada misalnya BOP. BOP dulu pada waktu dulu itu diperuntukkan untuk guru. Itu enggak boleh. Itu adalah, dan itu bukan disampaikan pada anak-anak, tapi itu bisa dilakukan sebagai unit BOP. Tahun ini adalah sikit kita. Dana BOP itu mungkin sekitar 43, tapi itu diperuntukkan yang sudah diposkan sesuai dengan unit. Bukan seperti dulu, ada untuk wali kelas dan lain-lain. Jangan salah paham lagi. Itu dia. Di situ pentingnya kita. Kita kan pada posisi ini pengetahuan. Siapa yang nggak mau dapat rezeki? Ya kan, kalau dibolehkan sesuai regulasi. Nanti yang kena kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara, nggak kasihan sama itu kan gitu dia. Kalau dipaksakan kepada orang yang tidak tahu peraturan. Itulah pentingnya pencerahan, itulah pentingnya diskusi, itulah pentingnya kita musyawarah mufakat. Jadi alur edaran untuk komite pun hati-hati saya, hati-hati sekali. Kalau membuat redaksi kalimat aja, itu boleh berapa kali kita redaksi ya Pak Sirai. Kita buat redaksi dulu. Karena kita dikenal takut kali kita. Karena orang-orang tua kita itu jangan kita anggap adalah orang-orang yang polos atau terbelakang pendidikan yang enggak. Semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid.